Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Kenaikan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk-produk Tiongkok diperkirakan berdampak pada rantai pasok produksi mobil listrik di Amerika Serikat. Apakah ini menjadi peluang bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia? Kita akan simak laporan VOA berikut ini. Kenaikan tajam tarif impor sejumlah produk Tiongkok yang antara lain meliputi kendaraan listrik, baterai mobil, dan produk logam ini diumumkan Presiden AS Joe Biden. Ini langsung direspon keras oleh Tiongkok. AS akan menaikkan tarif mobil listrik dari 25% ke 100% tahun ini. Tarif baterai lithium-ion mobil listrik juga ikut naik dari 7,5% ke 25%. Analis menilai Amerika Serikat berupaya mencari alternatif pasokan dari negara yang lebih bersahabat. Possibly for batteries, it would be Korea. Also batteries and cars, it would preferably be either Korea or Japan and possibly even domestic production. Meski punya alternatif, AS tahun lalu mengimpor mayoritas baterai dari Tiongkok. Menurut Biro Sensus Amerika, AS tahun 2023 mengimpor baterai lithium-ion dari Tiongkok senilai 13 miliar dolar. Angka ini mencakup sekitar 70% dari total impor baterai tersebut dari segi nilainya. Sementara untuk menggenjot produksi baterai dalam negeri, Amerika memerlukan pasokan nikel. Sejauh ini nikel banyak didatangkan dari mitra perdagangan bebas AS, yakni Kanada dan Australia, yang masing-masing memasok 5% permintaan dunia. Sementara Indonesia yang memasok hampir 60% nikel dunia juga dilirik. So the US will need a lot more than Australian and Canadian nickel. So they have to buy Indonesian nickel, and they're very happy to buy Indonesian nickel because Indonesia is part of the future supply chain plans. Tapi Indonesia bukan mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Presiden Jokowi telah berulang kali membujuk AS supaya masuk dalam perjanjian perdagangan bebas terbatas atau Limited FTA. Tapi analis menilai ada tantangan di Kongres Amerika. Fairly or unfairly, the Indonesian nickel sector is being viewed from the perspective of Washington as more or less a wholly owned subsidiary of Chinese interests. And for that reason, I think that there is very limited political capital and political will in Washington to attempt to improve that bilateral relationship via a critical mineral specific agreement. Investasi Tiongkok memang banyak terdapat dalam tambang dan pengolahan nikel di Indonesia. Namun untuk membangun rantai pasok non-Tiongkok, perusahaan Amerika atau negara-negara barat belum tertarik. The Western firms are not going to go in there unless they think that there's going to be some sort of significant subsidy. Now, if there were a critical mineral specific agreement, that would be a catalyst and it would be a signal to Western suppliers that they could get into the game, so to speak. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.